Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kalian uji toleransi di Minangkabau. Revisi sila pertama Pancasila tak lepas dari orang Minangkabau. Ingat itu. Jangan ajari orang Minang tentang toleransi, karena sejak dulu, kami bukan sekadar paham toleransi, kami berdiri untuk itu. Di tengah riuh perjuangan kemerdekaan, saat bangsa ini belum lahir, seorang anak Bukit Tinggi bernama Muhammad Hatta berdiri tegak, bukan hanya sebagai bapak proklamator, tapi sebagai penjaga persatuan. Ia tahu mayoritas bangsa ini Muslim, tapi ia juga tahu bahwa Indonesia bukan milik satu golongan saja. Lalu hadir sang orator bijak, Haji Agus Salim the Grand Old Man. Ia ulama, tapi tutur katanya seperti cahaya, lembut tapi menembus. Baginya, agama tak boleh jadi alat pemecah. Agama harus menjadi jembatan, tempat kita saling menghormati. Ia berdiri, bukan untuk umat Islam saja, tapi untuk semua anak bangsa. Dan di tengah para perumus dasar negara, berdirilah Muhammad Yamin, sejarawan, pujangga, dan pemikir bangsa. Ia tahu kekuatan Pancasila ada pada nilai universalnya, bukan dominasi kelompok manapun. Mereka setuju untuk menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta, di mana kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, yang menjadi sila pertama Pancasila saat ini. Meski mayoritas di Indonesia Islam, mereka paham, bukan karena mereka lemah iman, tapi karena mereka kuat jiwa. Mereka tahu bangsa besar hanya bisa berdiri di atas toleransi. Jadi jika hari ini ada yang meremehkan Minang soal toleransi, katakan padanya, kami, Minang, kami sudah mengajarkan toleransi sebelum kalian menuntutnya. Karena bagi kami, persatuan lebih tinggi dari keinginan menang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Semoga Allah senantiasa selalu mengurniakan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, seperti video yang telah kita saksikan, bagi siapapun yang melek dengan sejarah, bagi siapapun yang mengerti dengan sejarah, 3 tokoh diantaranya adalah Haji Agus Salim, kemudian Muhammad Hatta, kemudian Muhammad Yamin. 3 orang ini adalah perumus Pancasila dan termasuk 9 tokoh dari Panitia 9. Ya, yang kita tahu bahwasanya 3 orang ini adalah putra dari ranah Minangkabau. Artinya apa? Kita ingin menyampaikan bahwasanya sebuah pesan yang kita ingin sampaikan bahwasanya di antara 9 panitia perumus dari Pancasila itu, 8 orang diantaranya mereka adalah beragama Islam. Mereka adalah Muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya 1 di antara 8 itu yang beragama Kristen, yakni Alexander Andreas Marimis yang berasal dari Manado sana. Kita kembali kepada sejarah bahwa pertama sekali sila Pancasila itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Akhirnya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena mengingat dan menimbang ada di antara saudara kita di timur sana yang beragama non-Islam, yang Kristen, dengan sukarela 8 orang perumus Pancasila ini ikhlas ditukar sila yang pertama yang kita sebutkan tadi dengan ketuhanan yang Maha Esa, yang awalnya adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi 9 kata ini dihilangkan demi menimbang, ya, demi merasa kebersamaan dengan saudara kita yang dari timur sana, yang berasal dari Manado, yaitu Alexander Andreas Marimis. Maka dengan sukarela, dengan hati yang lapang, demi kebersamaan bersama, demi keutuhan negara Republik Indonesia ini, dari 9 perumus Pancasila itu, 8 diantaranya adalah Muslim, ikhlas untuk merubah sila pertama dengan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sebuah
pesan yang ingin kita sampaikan bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang sangat toleransi sekali. Terbukti dengan apa yang telah kita sampaikan tadi. Dan bahkan 3 orang putra dari ranah Minangkabau ini, ya 9 di antara mereka, ya, ada 3 orang putra Minang yang menjadi perumus. Seperti Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, dan Muhammad Hatta. Mereka itu adalah putra dari ranah Minangkabau. Ingat, mereka ikhlas. Ikhlas dengan rasa toleransi yang tinggi. Jadi stop bahasa bahwa ranah Minangkabau, orang Padang itu adalah intoleransi. Bahasa-bahasa seperti ini adalah bahasa yang berbahaya bagi kesatuan Republik Indonesia. Kita orang Minang masih berpegang teguh dengan apa yang telah diwariskan oleh founder bangsa ini. Kalau kita mau jujur, yang paling banyak pahlawan yang memiliki sumbangsih terhadap NKRI ini berasal dari tanah Minang. Negeri kami ini adalah negeri para ulama, dan negeri kami ini adalah negeri para pahlawan. Telah terbukti banyak pahlawan yang muncul dari ranah Minangkabau ini, dan banyak ulama yang muncul dari negeri ini. Di antaranya Buya Hamka, kemudian Imam Masjidil Haram satu-satunya berasal dari Asia Tenggara juga berasal dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang memiliki murid di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hasim Asy'ari. Itu adalah merupakan murid dari beliau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan juga Syekh Yasin Al-Padani. Beliau itu berasal dari ranah Minangkabau. Jadi mustahil bagi kami umat dan warga ranah Minang, suku kami, suku Minang, untuk intoleran. Dan kita kembalikan kepada peristiwa kemarin, itu terjadi karena ada yang memantik dan memicu. Saya selalu menegaskan ini karena apa? Karena umat itu diadu, umat dipancing dengan kata perang. Disitulah emosi masyarakat di sana terpancing. Nah, itulah sebab awal kronologi terjadinya insiden kemarin. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh toleransi di tempat saya saja, ada beberapa gereja berdiri di sini. Di antaranya Santo Fidelis, kemudian juga ada Santo Petrus. Tidak ada satu pun batu melayang ke gereja-gereja tersebut. Ya, menandakan apa? Kami sangat toleransi kepada siapapun. Silakan datang ke tanah kami, tetapi seperti yang saya sampaikan, tentunya kita saling menghargai, saling tenggang rasa. Hal inilah yang mesti kita jaga dan yang mesti kita tunaikan supaya keharmonisan itu langgeng, supaya keharmonisan itu terjadi di tengah masyarakat. Hal ini perlu saya sampaikan bahwa Fidelis ataupun Petrus itu telah lama berdiri di Minangkabau ini, dan kami sama umat Kristen di Santo Petrus maupun di Fidelis tidak ada satu pertikaian dan tidak ada sedikit pun terjadi gonjang-ganjing ataupun perselisihan. Menandakan kami orang Minang ini hidup rukun. Ya, kecuali yang kemarin, peristiwa kemarin, kenapa? Itu yang perlu kita selesaikan dengan baik. Bukan diselesaikan dengan kebencian, dan bukan pula diselesaikan dengan secara emosi, tetapi diselesaikan dengan cara akal dan logika sehat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.